Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidil Mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ahibati fillah, puji syukur buat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengantarkan kita ke sebuah bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 Muharram. Karena 7 Muharram bertepatan dengan 7 September, maka nasihat ana kepada semua yang menggaji orang, hendaklah mulai tahun ini atau mulai bulan ini gajinya pakai kalender Hijriah. Kenapa seperti itu? Karena harapannya kita mengingat bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram. Kalau dihitung dari awal tahun, maka kita berada di awal bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan yang indah ini. Sejatinya kita jamaah nggak boleh mendolimin diri sendiri sepanjang tahun. Bumi ini milik Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda kita, tentang umur kita, tentang harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita meninfakkannya, dan tentang ilmu yang kita pelajari. Apa yang kita amalkan dengan ilmu itu? Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Bulan Muharram ini bulannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau tema yang diangkat adalah kapan pertolongan itu datang, maka selayaknya kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi 30 abad yang lalu kira-kira. Peristiwa yang terjadi 3000 tahun yang lalu. Di situ ada banyak pelajaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim berulang-ulang kali. Jadi kalau antum kepingin tahu cerita siapa yang paling banyak dalam Al-Quranul Karim, cerita Nabi Musa alaihissalam. Di surat Al-Baqarah Allah ceritakan. Nanti di juz amma pun Allah ceritakan. Supaya kita bisa mengambil pelajaran, khususnya buat teman-teman yang baru hijrah, yang baru kembali ke jalan Allah Jalla Jalaluh,
yang baru meninggalkan dunia kemaksiatan dia. Dia ingin taat dan patuh kepada Allah. Tapi terkadang sebagian orang dalam perjalanan menuju Allah, dia menghadapi banyak tantangan dan gak sabar. Lalu dia balik ke jalan lama dia. Kita akan bahas surat Syu'ara. Yang punya handphone, yang ada Quran, mau diambil Qurannya diambil. Mohon dibuka surat Asy-Syu'ara mulai ayat 10. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin. Ketika Rabbmu, Allah cerita sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Rabbmu memanggil Nabi Musa alaihissalam, ani'til qaumadh zalimin, hendaklah engkau datang kepada orang-orang yang zalim, mendakwahin mereka, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini potongan cerita yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam hidup di istana Fir'aun. Cerita sejak bagaimana lahirnya, bagaimana dia sampai ke istana Fir'aun, sampai ketika beliau berumur 30 tahun. Kemudian beliau membuat mungkin sebuah kekacauan. Tapi itu tidak diniatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membunuh salah satu orang Egypt, Qibti, dengan tidak sengaja. Setelah itu Nabi Musa pergi kemana? Yang awalnya hidup di istana penuh dengan segala kenikmatan, itu semua ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menuju ke Madian seorang diri beliau. Tapi seorang mukmin senantiasa percaya, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Beliau sampai ke Madian, kisah bagaimana perjumpaan beliau dengan dua putri, dengan dua wanita, yang akhirnya beliau menikahin salah satu dari dua perempuan itu. Pertanyaannya, apa mahar pernikahan Nabi Musa dengan perempuan itu? Jemaah, bekerja selama 10 tahun. 10 tahun kerja mengembalakan kambing. Nih yang anak-anak muda, siap antum kerja mengembalakan kambing? Aduh Ustaz, bukan zamannya. Padahal ana lihat sekarang zamannya mengembala kambing. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang-orang yang tidak beradab, tidak punya akhlak dan etika. Bagaimana Nabi Musa yang 30 tahun alaihissalam hidup di istana Fir'aun, agar karakter istana itu hilang, beliau mengembala kambing selama 10 tahun. Itu maharnya. Sekarang antum nikah. Nah, antum udah nikah? Habis berapa waktu nikah? 750.000 dapat anaknya orang. Insya Allah. Murah banget antum jamaah. Tuh biaya ngelahirkan aja nggak cukup itu. Makanya kita lihat Nabi Musa 10 tahun jamaah mengembala kambing. Kalau gaji per hari 100.000, dia nggak pakai gaji lagi, sudah mengembala kambing sudah. 100.000 kali 10 tahun. 10 tahun itu berapa hari? 3.500
3.500. Ini kalender Hijriah. Betul jamaah. Ini yang ada nggak ada Masehi. Gimana Masehi? Nabi Isa belum lahir. Ini Nabi Musa alaihissalam. Yang kalendernya, dan ingat, pada tanggal 10 Muharram ini orang-orang Yahudi juga puasa jamaah. Mereka kalendernya pakai Komariah, pakai rembulan mereka. 3.560 hari kali 100.000 berapa jam? Berapa? Berapa? 3,5 miliar? Enggak lah. Banyak. 356 juta. Itu maharnya. Siapa yang maharnya segitu ya? Kalau maharnya segitu nggak ada yang kawin di Surabaya. Baik, setelah kejadian 10 tahun mengembala kambing dalam perjalanan mau pulang menuju ke Mesir. Di situ Allah memanggil Nabi Musa, mengatakan, Musa, engkau datangin kaum yang zalim ini. Kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Ala yattaqun. Engkau ajak mereka supaya bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika mendapatkan wahyu, Nabi Musa mengingat apa yang pernah beliau lakukan di sana. Dan beliau juga mengingat bagaimana kondisi dirinya. Jamaah, orang yang tahu dengan dirinya nggak akan sombong. Orang yang tahu dengan dirinya akan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa mengatakan, Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Wahai Rabbku, ada satu hal yang aku takutkan. Aku takut mereka mendustakanku. Mereka nggak percaya kalau aku ini utusan Allah. Nanti dibilang mengaku-ngaku. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah kondisi dia. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dan aku takut dadaku menjadi sempit menghadapi Fir'aun. Siapa yang tidak tahu dengan bengisnya Fir'aun? Bayi-bayi disembelih oleh Fir'aun. Dan nanti aku takut kemudian nggak bisa ngomong. Orang biasanya kalau lagi lagi sempit dadanya, dia susah berbicara, kaku. Apalagi Nabi Musa alaihissalam lidahnya pernah punya masalah. Disebutkan bahwasanya beliau ketika dikasih pilihan pernah makan batu bara. Bukan batu bara, astagfirullah. Bara api. Bukan batu bara cuma. Iya, bara api yang kemudian membuat lidah beliau bermasalah. Beliau tidak fasih berbicara. Maka beliau mengatakan, aku takut lisanku. Di ayat yang lainnya beliau berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan semuanya minta supaya dimudahkan berbicara, dilapangkan dadanya, bukan untuk bergaya, bukan untuk memiliki banyak pengikut, banyak follower, la. Yang diinginkan oleh beliau adalah mereka memahami apa yang aku sampaikan, ya Allah. Itu yang diinginkan. Maka Nabi Musa ketika tahu kondisi dirinya, dia berdoa mohon sama Allah, lalu dia meminta satu permohonan, fa arsil ila Harun. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah menjadikan Harun sebagai utusan Allah. Jemaah, tidak ada profesi yang lebih mulia yang pernah dimintakan oleh seorang saudara untuk saudaranya lebih daripada profesi yang diminta Nabi Musa untuk saudaranya Harun alaihissalam. Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa. Diutus.
jadi rasul juga. Di ayat lain dikatakan qad utita su'laka ya Musa. Engkau sudah dikasih, engkau minta sudah dikasih semuanya. Lalu Nabi Musa mengingat walahum alayya dhammun fa akhafu an yaqtulun. Aku pernah berbuat dosa di sana. Lakukan kesalahan, yaitu membunuh orang Egypt. Aku takut akhirnya mereka nanti membunuhku. Belum sempat berdakwah sudah dibunuh. Tujuan menyampaikan agama Allah ini nggak akan pernah tersampaikan. Maka Nabi Musa mengatakan harus ada jaminan bagaimana aku bisa menyampaikan di sana ya Allah. Maka minta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala kalla. Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Kata Allah enggak. Mereka enggak akan pernah bisa membunuhmu. Dan subhanallah, Fir'aun yang begitu bengisnya memang nggak bisa membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa datang menghadap ke Fir'aun, bertatapan muka dengan Fir'aun. Itu yang namanya bala tentara Fir'aun ada di sekitar Fir'aun, tapi mereka tidak bisa menyentuh Nabi Musa alaihissalam dengan sesuatu yang menyakitinya. Fadhhaba bi ayatina, udah kalian berdua silahkan pergi dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kami. Yang dibawa pada waktu itu tongkat. Ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Kala tongkat, kata dia. Buat aku bersandar, buat aku mengatur kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu. Kalau ada manfaat lainnya tongkat. Jadi beliau pakai tongkat itu bukan bergaya, tapi karena ada tujuannya. Lalu disuruh melempar tongkat itu menjadi ular. Dan Nabi Musa lari ketakutan. Bukan ular yang kecil. Ada yang mengatakan ular itu punya kaki. Kalau Anda mikir tadi membaca tafsirnya punya kaki seperti apa? Naga. Itu ketakutan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, la takut, jangan takut engkau. Diambil lagi jadi tongkat lagi. Kemudian beliau kalau memasukkan tangannya ke kantong bajunya, artinya ke kantong lehernya, beliau keluarkan, itu penuh dengan cahaya. Terang beneran. Fa'tiya Fir'aun, kata Allah, udah kalian berdua datangin. Sebelumnya Allah mengatakan inna ma'akum mustami'un, kami bersama kalian mendengar. Allah berada tinggi di atas arasnya, tapi dia bersama hambanya, mengawasin mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kebersamaan Allah ini ada dua macam. Kebersamaan secara mutlak dengan semua makhluknya, di mana Allah mengawasi mereka, mengontrol mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Tapi ada kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan bersama kekasih-kekasihnya, yang senantiasa Allah berikan bantuan dan pertolongan buat mereka. Kata Allah, jangan takut kalian, aku bersama kalian, melihat kalian, mendengar kalian. Fa'tiya Fir'aun, kalian datangi Fir'aun. Faqula, katakan kepada Fir'aun, apa sih isi dakwah Nabi Musa alaihissalam? Apakah ingin meruntuhkan kerajaan Fir'aun? Ingin mendudukin posisi Fir'aun? Beliau mengajak Fir'aun untuk bertauhid. Perintah Allah, faqula, katakan kepada Fir'aun, inna rasulu rabbil alamin. Kami ini adalah utusan. Utusan siapa? Rabbul alamin. Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta ini. An arsil ma'ana Bani Israel. Kami nggak minta banyak-banyak. Tolong Bani Israel dilepaskan. Dari sejak zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahi jamaah, dunia ini berputar. Ketika keluarga Nabi Yusuf berangkat ke Mesir, mereka masuk ke Mesir dengan penghormatan.
Kalau istilah sekarang dengan karpet merah, dimuliakan, dihormatin karena ada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah bertahun-tahun, ketika mereka mulai melakukan kemaksiatan, Allah jadikan pemimpin yang zalim. Ketahuilah jamaah, Allah berfirman, kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas dasar kerjaan mereka sendiri. Gimana nih? Anak cucunya Nabi Ibrahim, anak cucunya Nabi Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf alaihissalam. Itu anak cucunya Nabi yang ada di Mesir. Bisa dikuasain oleh Fir'aun yang zalim. Dengan kezaliman yang tadi kita sebutkan, nggak bisa dibayangin jamaah. Yang perempuan-perempuan dibiarkan hidup, diperbudak oleh Fir'aun. Yang bayi-bayi laki-laki disembelih, dibunuh oleh Fir'aun. Kok bisa itu menimpa anak cucu Nabi? Nah, begitulah Allah menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim. Maka permintaan Nabi Musa kepada Fir'aun, tolong Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub itu dilepas dari perbudakanmu. Mereka orang-orang bebas. Fir'aun mengalihkan pembicaraan. Antum harus belajar bagaimana cara berkomunikasi. Fir'aun ini pinter. Dia nggak ngomong tentang masalah Bani Israel. Dia mengatakan kepada Musa, qala alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Oh, engkau dulu anak kecil yang hidup di sini. Bukankah kami yang membesarkan kamu? Kami yang ngasih makan kamu, kami yang merawat kamu, dan engkau bertahun-tahun hidup di sini. Dengan santunan dari kita. Terus engkau melakukan sebuah kesalahan dulu. Kau membunuh tuh orang. Engkau termasuk orang-orang disebutkan di sini minal kafirin. Disebutkan kafir nikmat. Gak ada gunanya engkau. Dibesarkan yang seharusnya berterima kasih, malah engkau membunuh. Ini kata Fir'aun. Nabi Musa tidak menyanggah apa yang dikatakan Fir'aun. Karena semua yang dikatakan Fir'aun benar. Nabi Musa hidup di sana, dibesarkan di sana, makan di sana, kemudian melakukan satu pembunuhan tanpa sengaja. Nabi Musa mengatakan, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Ya. Aku waktu itu melakukan pembunuhan itu, aku khilaf pada waktu itu. Aku termasuk orang-orang yang enggak ngerti pada waktu itu. Dan aku melakukannya tidak dengan sengaja. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Kemudian aku kabur. Ketika aku takut sama kalian, aku kabur. Fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ceritamu semua benar. Cerita aku kabur itu benar karena takut sama kalian. Kemudian Allah memberikan karunia sebuah hukum kepada aku. Allah memberikan karunia menjadikan aku utusannya. Lalu Nabi Musa membantah Fir'aun atas ucapannya seakan-akan dia yang memberikan nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Oh, engkau menyombongkan seakan-akan telah berbuat baik kepada aku, membesarkan aku. Engkau hanya berbuat baik kepada satu dari Bani Israel. Puluhan ribu engkau perbudak. Apa pantas engkau bandingkan kebaikanmu kepada satu orang dari Bani Israel dan perlakuanmu kepada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu dari Bani Israel? Dia mau bicara telah memberikan nikmat. Sebandingkannya. Malu Fir'aun ketika mendengarkan Nabi Musa mengatakan, tapi ada orang yang rasa malunya udah mati. Sudah, Fir'aun nggak memperpanjang debat ini karena dia sudah kalah di sini. Maka dia lanjutkan kepada awal ucapan Nabi Musa alaihissalam.
Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Rabbul alamin itu apa maksudnya? Karena Fir'aun termasuk orang ateis yang tidak percaya adanya pencipta. Dia merasa dialah Tuhan, padahal dia tidak pernah menciptakan dirinya. Dia juga tidak pernah menciptakan manusia-manusia. Tapi itu Fir'aun. No. Mulai dakwah masuk. Dakwah ini bisa masuk, yang penting mau dengar jemaah. Maka Nabi Musa mulai menjelaskan, yang dimaksud dengan Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah, Rabb pencipta, pemilik langit-langit dan bumi dan yang di antara keduanya, kalau kalian beriman. Itu Allah. Fir'aun tertawa. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kata Fir'aun, dengar nih omongan dia. Nih orang yang gak waras, kata Fir'aun, yang mengatakan ada Tuhan selain Fir'aun. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, qala rabbukum. Awalnya ngomong sama Fir'aun. Sekarang Fir'aun sudah memasukkan orang yang di sekitarnya dalam dialog ini. Karena ada pejabat-pejabat, udah dimasukkan sekalian sama Nabi Musa. Karena Fir'aun yang memulai dahulu. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu Allah, Rabbnya kalian, yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada dan kepada bapak-bapak kalian. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Fir'aun? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini yang katanya utusan Tuhan, ini orang gila nih. Wallahi jamaah, di majlis itu Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam majnun. Tapi Nabi Musa nggak urusan. Dan antum kalau lagi dialog sama orang juga, kalau dia sudah mulai mencela, antum jangan mencela. Kalau ada orang ngomong, lah antum majnun, nah, antum yang majnun. Nggak jadi antum dialog sama dia. Yang ada majnun, nanti majnun kuadrat atau apa, enggak. Makanya kadang-kadang melihat dialog-dialog yang ada di Instagram, itu ya Allah, antara warganet dan netizen. Wah, nah, kalau sudah mulai mencela, antum palingkan celaan dia. Karena antum nggak ada urusan, dia mau mencela pribadi antum, dan biasanya seperti itu. Orang ketika kalah berdebat, yang diserang itu adalah pribadinya, bukan ilmu yang dia bawa, pribadinya. Supaya kalau pribadinya sudah kena, oh orang gila, antum nggak usah didengerin lah. Itu kata Fir'aun. Nabi Musa nggak berhenti mendakwain Fir'aun. Beliau mengatakan, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah tuh Tuhannya timur dan barat, dan di antara keduanya. Kalau engkau mengaku Tuhan, coba engkau bikin yang biasa terbit di timur, terbit di barat. Kalau engkau merasa Tuhan, seperti yang Nabi Ibrahim katakan kepada Namrud. Ketika Namrud mengatakan, ana uhyi wa umid, aku juga menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim enggak memperpanjang urusan itu. Oh, maksudku menghidupkan, mematikan, bukan itu, enggak. Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan mentari dari timur, engkau terbitkan dari barat. Aku percaya kalau kau Tuhan. Fabuhital ladzi kafar. Ada. Makanya Nabi Musa mengatakan, in kuntum ta'qilun, cobalah kalian pakai akalnya. Kalian menganggap Fir'aun ini Tuhan. Tuhan gimana dia itu, jemaah? Sebagian orang tidak menggunakan akalnya. Makanya dikatakan, jemaah, orang yang melakukan kesyirikan itu orang bodoh
disebut jahiliyah. Kenapa? Karena nggak dipakai akal. Contohnya nih, kalau ada dua dokter, kita mau berobat, ada dua dokter. Yang satu dokternya, Masya Allah, bisa ngobatin, sehat, dia punya peralatan semua, Alhamdulillah. Yang satu dokternya cacat, buta, udah nggak bisa apa-apa. Antum berobat kemana? Ke yang sehat. Ada orang yang berobat kepada yang cacat, yang nggak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa membuka matanya. Seperti itulah orang-orang yang meminta kepada berhala-berhala. Patung yang bikin apa? Mereka sendiri yang bikin. Setelah itu kasih sesajen kepada patung. Patungnya itu bingung, ini waras. Dia yang bikin jamaah, betul manusia ini. Maka yang menyembah berhala dikatakan jahiliyah. Yang masih menyembah Fir'aun, Nabi Musa mengatakan in kuntum ta'qilun. Kalau kalian berakal, cobalah pakai logikanya. Mana yang seharusnya disembah? Sudah, Fir'aun nggak bisa menjawab dalilnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau disuruh menerbitkan matahari dari arah barat, nggak bisa Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun? Mulai menggunakan kekuasaan. Dia mengatakan, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang hidup dalam penjara. Nabi Musa tenang, sudah percaya Allah bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Nabi Musa, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Kau kan masih nggak percaya kalau aku utusan Allah, sehingga kamu berpikir hendak memenjarakan aku. Gimana kalau aku mendatangkan bukti yang nyata, mukjizat yang menunjukkan kalau aku tidak mengada-ngada. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Oh, Fir'aun memanfaatkan ini. Fir'aun enggak percaya. Maka coba datangkan bukti itu kalau engkau termasuk orang-orang yang jujur. Fa'alqa 'asa fa idza huwa thu'banun mubin. Dilemparkan tongkatnya jadi ular yang besar. Jadi kalau antum ada film-film yang dibikin ya, film-film tentang Nabi Musa oleh orang-orang Yahudi apa, ularnya ular kobra, yang dimakan ular kecil-kecil gitu. Allah mengatakan thu'banum mubin. Yang dihadapi ini Fir'aun. Ular yang nyata, yang besar ular itu. Dikatakan tadi, ada riwayat mengatakan ular itu berkaki. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Ketika dilemparkan ketakutan Firaun itu jemaah. Diambil sama Nabi Musa. Ular itu. Kemudian dikeluarkan tangannya. Cahaya terang, semua orang melihatnya. Apa kata Firaun yang awalnya ketakutan, lalu mengatakan qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Fir'aun mengatakan kepada pejabat-pejabat negara, dia mengatakan, oh ini penyihir yang pinter ini. Jamaah jangan sembarangan kasih nama anaknya. Karena ada seorang yang namanya Sahirun Alim. Karena katanya ada dalam Al-Quran Pak Ustaz. Dia nggak tahu sama artinya. Alim pinter, sahir penyihir padahal. Maka kalau ada yang namanya Sahirun Alim diganti namanya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Dia itu punya maksud ingin mengeluarkan kalian dari tanah kalian. Ingin menguasai negeri kalian. Mulai
Fir'aun berbicara dengan pejabat-pejabat negara ini tentang apa ya? Tentang kedudukan mereka. Ini mau merampas negeri kalian. Mereka ingin menikmati kekayaan kalian. Ingin menjajah kalian, mengusir kalian dari negeri kalian. Orang kaya kalau dikatakan seperti itu marah dia. Maka Fir'aun supaya mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabatnya, maka dia mengatakan itu. Ini tujuannya kekuasaan. Musa ini tujuannya kekuasaan. Ingin menguasai Mesir ini. Famadza ta'murun? Gimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan? Fir'aun bermusyawarah jemaah. Karena dia sendiri sudah kehabisan akal. Maka di sini seorang pemimpin itu perlu memiliki pembisik-pembisik yang baik. Agar dia bisa baik. Kadangkala dia itu orang baik. Tapi karena pejabat-pejabat pembisiknya tidak baik, bisa jadi seperti Fir'aun. Fir'aun ini bertanya kepada pejabat negaranya, apa yang harus dilakukan? Kata pejabat-pejabat negara, qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Tundakan urusan dia sama saudaranya ini, engkau utus ke setiap kota-kota agar diutus tukang sihir yang pinter. Tanding. Wallahi jamaah, kita tuh harus yakin bahwa yang baik adalah yang Allah pilihkan buat kehidupan kita. Nabi Musa alaihissalam nggak tahu bagaimana dia bisa berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Sekarang ini alhamdulillah, kalau anda lihat, anda ceramah ada kamera, live, orang yang tidak hadir bisa menyimak. Nabi Musa pada waktu itu ketika dia berdakwah kepada Fir'aun, ya hanya sama Fir'aun. Ya hanya sama pejabat yang ada, yang hadir pada waktu itu. Gimana dengan penduduk Mesir yang banyak? Bagaimana dakwah beliau akan sampai? Ya nggak nyampe. Tapi Allah punya maksud. Di sini Fir'aun mengumpulkan seluruh penduduk. Penyihir-penyihir dikumpulkan. Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Dikumpulkan penyihir di hari yang sudah ditentukan. Wa qila linnas hal antum mujtami'un. Lalu diumumkan kepada orang-orang, kalian mau ikut kumpul enggak? Mau nonton enggak? Mau menyaksikan enggak? Jadi Fir'aun ingin pertandingan ini bukan hanya antara Nabi Musa dengan penyihir, tapi ingin disaksikan oleh penduduk Mesir. Siapa yang mengumpulkan? Bukan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa yang mengumpulkan, nggak mungkin mereka kumpul. Tapi karena raja yang mengumpulkan, maka semuanya kumpul. Kumpul karena takut, kumpul karena ingin sesuatu, mereka datang semuanya. Apa kata mereka? La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Agar supaya kita nanti mengikuti penyihir-penyihir ini kalau mereka menang. Dari awal bukan ingin mengikuti kebenaran. Nggak ada niat untuk mengikuti kebenaran. Makanya kalau dialog sama-sama mencari kebenaran, insya Allah dapat kebenaran. Tapi yang ada mereka ingin mengikuti tukang sihir kalau tukang sihirnya menang. Bukan ngikutin kebenaran. Falamma ja'a as-saharatu qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika penyihir-penyihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, kira-kira kita dapat imbalan apa nanti kalau kita menang? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan jumlah penyihir itu jamaah, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 18.000, ada yang mengatakan wallahu a'lam, ada yang sampai 30.000. Karena Fir'aun ingin semua datang penyihir. Dikatakan
Pemimpin-pemimpinnya ada 4. Tapi penyihir datang bersama anak buahnya, nggak sendirian mereka. Mereka tanya di awal pagi ini jemaah, karena kumpulnya di waktu duha nantinya, siang hari lah. Mereka tanya, kita dapat apa kalau kita menang? Artinya mereka orang-orang kafir semuanya. Mereka orang-orang yang menghamba kepada Fir'aun. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ya jelaslah, kita akan kasih kalian balasan, dan yang lebih dari itu, kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Qala lahum Musa. Terjadi dialog sekarang Nabi Musa dengan penyihir. Tanya mereka, siapa yang melemparkan dulu? Kami atau kamu? Sama, tukang sihir bawa tongkat. Mereka bawa tali. Kata Nabi Musa, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Sudah, kalian lemparkan apa yang mau kalian lemparkan. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka lemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, lalu mereka berkata, demi kejayaan Fir'aun, kita adalah orang-orang yang menang. Sudah jemaah. Itu Nabi Musa pun melihat tongkat-tongkat mereka berubah jadi ular. Tapi padahal tongkatnya nggak berubah jadi ular. Nabi Musa sempat takut melihat banyaknya ular yang telah disihir oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Lalu Nabi Musa fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tongkatnya Nabi Musa dilemparkan jadi ular beneran, dan semua tongkat tali yang banyak itu dimakan semuanya. Tinggal ular itu sendirian. Bayangkan jemaah. Disaksikan oleh rakyat Mesir. Fir'aun dan pejabat-pejabat dan tentara-tentaranya menyaksikan hal itu. Dalam sebuah kisah, istrinya Fir'aun tidak ikut menyaksikan. Dia menunggu. Asya binti Muzahim cinta sama Nabi Musa AS. Dia yang membesarkan Nabi Musa AS. Ketika selesai pertandingan itu, bertanya istrinya Fir'aun, siapa yang menang? Kata dia, Nabi Musa. Langsung istrinya Fir'aun itu masuk Islam. Adapun tukang sihir yang jumlahnya tadi jamaah, dikatakan sampai 12.000. Wallahu a'lam. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Para penyihir itu spontanitas langsung sujud. Bukan sujud kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Apa yang ditakutkan Fir'aun terjadi. Tapi dia nggak sadar. Makanya kadangkala jamaah, ada musuh-musuh melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tindakan itu berbuah indah buat Islam. Seperti itu yang terjadi. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman bersama Musa sebelum aku kasih izin? Kekuasaan lagi yang dia bicarakan. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun. Oh, Musa itu guru kalian. Padahal Nabi Musa nggak pernah berjumpa dengan orang-orang itu jemaah. Yang ngumpulkan orang-orang itu Fir'aun. Tapi kadang-kala orang kalau sudah kalah jemaah, ngomongnya ngawur. Fir'aun sudah ini gurunya kalian. Kalian diajarin sama Nabi Musa alaihissalam, kalian akan tahu apa yang aku lakukan kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum. Nih jemaah, buat yang baru hijrah, yang bertanya-tanya kapan pertolongan Allah turun. Ustaz, ana sudah setahun, sudah 2 tahun, cari kerjaan susah, keluarga susah, ditinggalkan oleh kerabat, istri minta cerai, macam-macam kadang-kala masalah. Antum lihat tukang sihir Fir'aun, paginya masih kafir, sorenya beriman,
Fir'aun mengatakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang, hidup-hidup jemaah. Kalau orang mati dicincang selesai. Ini dalam kondisi hidup dipotong kaki kirinya atau kaki kanannya dan tangan kirinya. Silang. Bukan cuma itu. Wala usallibannakum ajma'in. Aku akan salib kalian. Fir'aun mau nggak mau jangan sampai tuh orang-orang yang sudah nonton masuk Islam. Maka dia harus gunakan kekuasaannya. Maka disalib hidup-hidup jemaah. Kira-kira antum kalau seperti itu balik kafir nggak antum? Wallahu a'lam jemaah. Kita kadang-kala di masa sekarang ini jangan disiksa. Kata Nabi SAW akan ada orang-orang yang paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Ini nih taruhannya nyawa jemaah. Kalau langsung mati enak, masih disiksa. Tapi apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Mereka kata enggak, itu tidak akan membahayakan kita. Inna ila rabbina munqalibun. Kita sejatinya akan kembali kepada Allah SWT. Kalau enggak hari ini kita mati, besok kita mati. Sama aja. Kita akan kembali kepada Allah. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita ini berharap Allah ngampuni dosa-dosa kita. Karena kami telah melakukan sihir, telah melakukan kesyirikan. Kami berharap dengan kami menjadi orang yang awal beriman, Allah ampuni dosa-dosa kita. Selesai coba. Mati semua tukang sihir. Dalam kondisi disalib di pohon-pohon kurma. Penduduk Mesir ketakutan tentunya. Bagaimana mereka mau beriman? Mereka akan menghadapi harus dibunuh. Setelah kejadian itu, Nabi Musa terus berdakwah di Mesir. Kira-kira jamaah 40 tahun. Umur Nabi Musa 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah menghadapi Fir'aun selama 40 tahun pula. Itu Bani Israel dalam masa itu hidup dalam kondisi yang mencekam. Sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana Musa." Sebelum engkau hadir kita itu hidup dalam penindasan. Engkau datang pun sama aja. Sama aja. Gimana? Kata Nabi Musa, "Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum." Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ardi. Dan Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti di muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu Allah akan melihat gimana perbuatan kalian. Akhirnya setelah itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir. Nggak ada solusi. Tetap yang jadi penguasa Fir'aun. Padahal itu ada Nabi yang Nabi Musa, Nabi Harun. Ada cucu-cucunya Nabi. Tapi yang berkuasa tetap Fir'aun menguasai mereka. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, engkau malam ini berangkat sama hamba-hambaku. Malam itu malam tanggal 10 Muharram. Peristiwa itu malam 10 Muharram, malam Ashura. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, bawa semuanya Bani Israel malam hari, ingat kalian akan diikuti. Kenapa Allah katakan kalian akan diikuti? Supaya mereka bersegera, nggak main-main. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Lihat jemaah, pertolongan Allah belum turun.
Berapa tahun? Puluhan tahun nggak turun-turun masih. Allah turunkan ayat-ayat kebesaran Allah, tapi Fir'aun tetap tidak beriman. Akhirnya Fir'aun melihat kok nggak ada Bani Israel. Akhirnya dia mengirim bala tentaranya untuk datang semuanya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Fir'aun mengatakan inna haula'i la syirzimatun qalilun. Mereka itu kelompok yang kecil, minoritas mereka. Kenapa Fir'aun mengatakan itu? Bertahun-tahun tentaranya Fir'aun ini sudah melihat kebesaran Allah. Dikirimnya darah. Salah satu mukjizat Nabi Musa itu darah. Semua tempat air itu isinya darah. Orang mau minum yang keluar itu darah. Orang mau mandi darah. Artinya mereka itu sudah melihat kebesaran Allah. Tentunya mereka takut. Ini mau ngejar Nabi Musa, nanti kita yang mati. Tapi Fir'aun tahu, berusaha dia bagaimana memotivasi bala tentaranya. Mereka itu jumlahnya kecil. Wa innahum lana laghaidun. Mereka sudah sering bikin kita marah. Itu dicapek menghadapi mereka, kita habisin sekarang. Wa inna la jami'un hadirun. Kita semuanya hati-hati. Kita bawa persenjataan kita hadapin mereka. Itu juga ada hikmah. Kita nggak tahu. Tapi proses menunggu pertolongan Allah itu harus dibalut kesabaran. Antum jangan mengatakan, Ustaz, ana udah berdoa, ana sholat malam, ana sholat duha, ana puasa sunnah. Nih Nabi Musa alaihissalam belum dapat jalan keluar. Yang jelas kabur sudah. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Kami keluarkan semua tuh orang-orang Mesir. Fir'aun bersama bala tentaranya, pejabatnya, kami keluarkan mereka dari taman-taman yang indah, mata air yang mengalir ya, dari harta-harta yang tersimpan, dari rumah-rumah yang mulia. Seperti itulah kami lakukan dan kami wariskan itu kepada Bani Israil. Kerajaan itu diwariskan kepada Bani Israel. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya sebagian Bani Israel nggak ikut Nabi Musa. Mereka mewarisin kerajaan Fir'aun. Fa'atba'uhum musyrikin. Nih, Nabi Musa malam hari repot jamaah dengan kaumnya itu. Tahu-tahu pagi-pagi Fir'aun sudah sampai duluan. Bukan sampai duluan ya. Udah mendekati Bani Israel. Apa penyebabnya? Fir'aun naik kuda. Yang Nabi Musa dengan Bani Israel jalan kaki. Kalaupun ada keledai, ada onta, itu hanya untuk bawa barang. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika pagi hari kaumnya Nabi Musa ini sampai pantai. Mereka bingung sama Nabi Musa. Kita mau kemana? Sampai Yusha bin Nun mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu kita ke sini? Kata dia, iya. Ada sebagian yang naik kuda, dikatakan dia berusaha untuk masuk ke laut, basah kudanya. Masa kita mau masuk ke laut, kata mereka. Ternyata Allah akan berikan jalan keluar itu sebentar lagi. Nunggu tentara Fir'aun itu mendekat. Ketika pasukan Fir'aun bersama kaumnya Nabi Musa saling melihat, apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa? Inna lamudrakun. Tompes sudah. Kalau bahasa orang sekarang jadi habis. Nggak ada gunanya kita kabur, udah lari sampai sini, ternyata ketemu Fir'aun lagi. Di sini lautan, di belakangnya Fir'aun. Muslim nggak boleh seperti itu. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat kaumnya pesimis, putus asa, beliau mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin mereka bisa menghabisi kita, nggak mungkin. Karena bersamaku ada Rabbku
dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Jadi memang jalan keluar itu harus nunggu antum benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah tahu, nggak mungkin kita ini mau kemana sekarang. Ini lautan, ini Firaun. Tatkala hati bergantung sama Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Nabi Musa agar dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Fanfalak. Sebuah kejadian yang tidak dalam bayangan manusia. Orang mungkin berpikir ada kapal laut yang datang, mereka naik ke sana. Lautan itu terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang besar. Dikatakan dalamnya laut tempat nyebrangnya Nabi Musa itu ya antara sebutkan 1000 meteran lah. Bagaimana 1000 meter ketika terbelah? Tinggi gelombangnya itu seperti apa? Ya 1000 meter, 1 kilo kira-kira. Ada yang mengatakan 900 ya. Tapi yang jelas itu bisa diukur. Dalamnya lautan tempat seberangnya Nabi Musa bisa diukur. Dan dikatakan oleh mereka sekarang sekitar segitulah kedalaman lautan itu. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan yang terbelah itu bukan satu belahan jamaah. 12 belahan. Kenapa kok 12? Ana izin minum jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa kok 12? Karena anaknya Nabi Yakub itu 12. Sehingga setiap kabilah itu punya jalan sendiri-sendiri. Dan disebutkan bahwasanya ketika terbelah itu 12 jalan, setiap kelompok bisa melihat saudaranya. Jadi tembus seperti kaca. Kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Wa azlafna thammal akharin. Kami dekatkan. Tentara Fir'aun itu didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala ke laut ini, jemaah. Mereka melihat mukjizat. Beriman enggak, jemaah? Enggak beriman. Wallahi jemaah. Kalau hati sudah tertutup ya. Seperti ceritanya anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika gelombang itu sudah sampai ke gunung, dipanggil anaknya sama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memanggil Kan'an. Ya bunayya arkam ma'ana. Ananda naik sini nak. Naik nak. Anaknya nggak mau naik. Maka kalau kita lihat, kita ini harus bersyukur jadi orang Islam. Allah nggak tutup hati kita. Tuh Fir'aun akhirnya melihat pasukan Nabi Musa masuk ke lautan, dia kejar tetap. Kalau orang berakal kan mikir, jangan nanti kita sampai tenggelam kita. Nggak ada. Kalau hati sudah tertutup seperti itu, mereka masuk. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Kami selamatkan Nabi Musa. Itu peristiwa tanggal 10 Muharram. Kami selamatkan Nabi Musa dan yang bersamanya ajma'in, semuanya selamat. Sedangkan Fir'aun thumma aghraqnal akhirin, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di yang seperti itu ada tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan orang enggak beriman. Haibati fillah. Setelah antum mendengar cerita ini, masihkah antum ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ragu tidak. Tapi sebagian suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah berusaha, merasa sudah baik, kok pertolongan Allah enggak turun-turun ya? Antum harus yakin bahwa Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama
Kesulitan itu ada kemudahan bersama lo jemaah. Bukan nanti datangnya. Ketika antum mendapatkan kesulitan, antum yakin di sebelahnya ini akan ada kemudahan. Tinggal kita nunggu aja. Pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Bayangin antum. Kalau tadi kita lihat jalan buntu, udah nggak bisa apa-apa. Allah turunkan pertolongannya. Kapan Allah tolong Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ditangkap oleh kaumnya. Ketika selesai dia belum menghancurkan patung-patung itu, ditangkap, akhirnya mau dibakar. Ketika kaumnya mengumpulkan kayu jamaah, apakah Allah kirim hujan supaya kayu itu tidak bisa terbakar? Enggak. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menghidupkan api itu, dan para ulama menjelaskan bagaimana perbuatan kaumnya Nabi Ibrahim. Ditelanjangin Nabi Ibrahim. Diarak disebutkan. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita berkuasa nih. Bisa mencelakakan Nabi Ibrahim. Antum seperti apa perjuangan antum? Baru sedikit berjuang sudah. Kadangkala kita merasa sudah baik banget jemaah. Tuh Nabi Ibrahim. Selesai api dibakar, Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke api, mereka bingung. Kita ingat, kenapa Nabi Ibrahim menjadi manusia pertama yang mendapatkan pakaian di padang mahsyar? Bukan Nabi kita Muhammad SAW. Itu balasan buat apa yang pernah terjadi di dunia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka sudah menghidupkan apinya, mereka bingung bagaimana melempar Nabi Ibrahim. Akhirnya dikatakan datang iblis mewahyukan kepada mereka bikin alat pelontar. Allah biarkan semua itu. Apinya terbakar, alat pelontar dibikin. Ketika Nabi Ibrahim diletakkan di alat pelontar, antum bisa lihat, enggak Allah bikin orang yang ngangkat Nabi Ibrahim itu tangannya kram atau apa, ini enggak coba. Dimudahkan semua. Sampai Nabi Ibrahim ditaruh di alat pelontar itu. Allah tolong Nabi Ibrahim? Belum jemaah. Belum. Ketika dilemparkan ke dalam api, apakah Nabi Ibrahim putus asa mengatakan kok Allah nggak bantu aku? Tidak. Yakin Nabi Ibrahim Allah akan membantunya. Ini yang perlu ada di diri kita. Ketika sampai di pertengahan sana datang malaikat Jibril. Mengatakan, ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan aku? Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Sama kamu aku nggak perlu. Engkau makhluk, aku makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali yang Allah tentukan. Amma ilallah fana'am. Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah sebaik-baiknya penolong kita. Apa yang terjadi jamaah? Allah datangkan salju. Allah mengatakan, ya nar. Ya nar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Bayangkan. Allah tidak bikin api itu mati. Allah Rabbun nar. Allah Tuhannya api. Sebagaimana Allah Tuhannya lautan. Ketika Allah perintahkan kepada lautan untuk terbelah, terbelah. Nggak ada istilah jalan buntu buat seorang muslim. Ketika dia percaya dia punya Rabbul Alamin. Allah bikin jamaah. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim di api itu selamat, dingin, keluar dari api itu dalam kondisi selamat. Pertanyaannya, apakah kaumnya beriman? Gak beriman. Ngelihat mujizat ini, mereka tetap gak beriman. Itulah ketika hati tertutup. Maka kalau bicara kapan pertolongan Allah datang, kita akan terus diuji. Diuji dan diuji sampai antum mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah dekat jamaah. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Harapan kita. Antum, apa yang bisa antum lakukan setelah mendengar cerita Nabi Musa puasa pada tanggal 10
Muharram. Antum nggak ikut dikejar-kejar sama Fir'aun. Masa puasa nggak? Oh Ustaz, puasa kan nggak wajib Ustaz. Iya. Tapi kita bicara syukur kepada Allah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bertahun-tahun beliau puasa tanggal 10. Pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah lewat bulan Muharram. Beliau meninggal kapan jamaah? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau mengatakan sebelum meninggal dunia ya, la in ishtu ilal qadim, kalau aku hidup sampai tahun depan, atau ilal qabil, la asumanna tasi', aku akan puasa tanggal 9. Maka usahakan antum puasa tanggal 9, 10. Tapi antum mau puasa 10 hari silahkan. Karena sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram jemaah. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Pesan ini sudah saya persiapkan dari rumah. Saya seorang mahasiswa asal kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini pernah jadi ibu kota negara. Iya. Mungkin sebagian berpikir ibu kota itu cuma Jakarta. Ternyata ibu kota pernah pindah di Bukit Tinggi. Dan nanti akan pindah kemana? Ke Kalimantan. Wallahu alam. Asal kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang sekarang sedang kuliah S2 di Surabaya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz agar saya selalu istiqomah dalam belajar. Selama ini saya sering lalai dalam belajar dan beribadah karena penggunaan media sosial. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara medsos, alatnya itu apa sih? Ini handphone kita ya. Kita yang punya handphone apa handphone yang punya kita? Kalau kita pemilik handphone, kita akan bebas mau bawa atau mau buang handphone. Antum pemilik, antum mau tinggal di kamar, antum tinggal. Antum mau matikan, antum bisa matikan. Kartunya mau antum buang bisa nggak? Bisa. Tapi kita dikuasai oleh handphone. Bukan kita pemilik handphone, tapi handphone itu yang memiliki kita. Dia benda jamaah, tapi dia memiliki kekuatan magnet yang memanggil kita. Mas, ayolah mas, masa tidak dibuka mas? Antum lihat, astagfirullah. Kita itu dikuasai nama handphone jemaah. Maka kalau dikatakan antum sekarang, antum bisa. Nggak punya handphone bisa nggak jemaah? Bisa. Kalau kita bicara, terus terang, anak kemarin sudah ngomong. Anak kayaknya mau beli handphone satu lagi. Handphone yang hanya bisa buat telepon sama SMS. Soalnya kadang-kala orang berpikir takut ada telepon penting Pak Ustaz. Seperti itu selalu alasannya. Akhirnya dia selalu on. Mati charger. Mati lagi power bank. Apa semuanya jemaah. Dia lakukan supaya handphonenya hidup walaupun dia mati. Dia nggak urusan jemaah. Maka nasihat ana, antum bikin perjanjian dengan handphone antum. Sama-sama tanda tangan. Pokoknya ana ketemu antum habis asar. Katakan, tulis ana ketemu handphone habis asar sampai sebelum maghrib. Sudah. Antum atur. Dan betul. Usahakan kita konsisten dengan janji kita. Kemudian kalau dikatakan enggak Ustaz, ana lihat kajian Ustaz ini. Subhanallah jemaah. Kata teman-teman yang pegang
YouTube anak Ustaz, orang yang nonton itu mungkin cuma 5 menit, 3 menit. Gak lama mereka nonton. Tapi kalau nonton film sampai selesai. Kalau nonton kajian dicepetin. Selesai. Itu yang pertama. Jadi usahakan antum atur diri antum dengan handphone, dengan medsos. Kemudian yang kedua, ingat dengan amanah. Amanah antum belajar. Orang tua antum berpikir antum belajar beneran di sini. Ini buat anak-anak yang kuliah. Kalau kiranya antum kuliah tidak menghasilkan apa-apa, berhenti kuliah. Jadi kalau dikatakan Ustaz ana belajar ya nggak belajar Ustaz, ahsan kerja. Daripada ngerepotin orang tua tiap bulan harus kirim fulus buat antum, sedangkan antum bermain-main di sini. Maka antum bilang orang tua, Aba, Umi, nggak usah kirim lagi fulus. Ana yang tiap bulan kirim fulus. Bu, nak, kamu belum lulus? Enggak, saya berhenti sudah. Artinya kerja sudah. Daripada memang ada orang nggak serius kuliah jamaah. Antum pikir semua yang kuliah itu serius? Berapa persen sih yang serius? Mana yang kuliah? Antum lagi kuliah? Teman antum yang serius belajar berapa sekelas itu? Sekelas berapa antum? Berapa teman? Berapa? 120? 20. Yang serius berapa belajar? Yang nggak pacaran, yang nggak sama cewek gitu, yang memang benar-benar belajar gitu. Berapa orang? Berapa persen? Nah. Oh, antum yang tanya, Masya Allah. Kayaknya serius antum belajar ya. Insya Allah. Insya Allah lah. Kayaknya nggak banyak yang serius. Antum termasuk yang nggak serius kayaknya. Berusaha serius ya jamaah. Kita doakan semoga saudara kita ini mudah-mudahan bisa serius, pulang bermanfaat buat bangsa dan negerinya jamaah. Maka sebenarnya kita bisa ngontrol diri kita. Antum kapan antum bisa katakan anak ketemu handphone jam sekian sampai jam sekian, sisanya tinggalkan. Dan sering-sering ke perpustakaan. Anak nasihat anak buat mahasiswa, perpustakaan sekarang itu sepi. Zaman anak, waktu kita ke perpustakaan itu masih harus apa? Yang pakai kartu itu nyari lama, kadang-kadang nggak dapat jemaah. Sekarang orang nggak lagi datang karena semua informasi bisa didapat dari handphone. Tapi datang ke perpustakaan, cari teman-teman yang baik. Semoga dengan cara seperti itu antum bisa memanfaatkan waktu dan jangan pernah berhenti berdoa. Dalam sehari coba doa kita 2 jam isinya doa. Khususkan 2 jam doa, minta antum beli buku doa, antum minta semua yang ditulis di sana. Khususnya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat 1 kali? Karena anak bekerja di tempat toko yang mempunyai 3 karyawan yang setiap minggu pasti bergantian untuk salah satunya menjaga toko. Karena toko retailnya tidak boleh kosong karyawannya, harus ada 1 orang yang pelayan standby. Jamaah, inilah kecintaan kepada dunia. Padahal Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat Jumat, segera kalian menuju zikrullah dan tinggalkan perniagaan. Allah sebutkan perniagaan. Makanya sekarang jadi masalah. Terkadang kala tokonya ini yang punya non muslim atau muslim cinta dunia. Dia berpikir kalau tutup berapa keuntungan yang hilang. Maka antum harus ngomong sama bosnya. Bos, jangan takut. Rizki Allah. Antum loh bener. Katakan kalau kami ini taat masuk ke masjid, sholat Jumat, insya Allah rizki bos akan semakin lancar. Tapi kalau kita nggak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sholat Jumat ditinggalkan karena untuk menjaga perdagangan, menjaga perniagaan, maka yang ada Allah akan benci sama kita dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita.
Maka nasihat anak, antum perlu komunikasi yang baik. Tutup tokonya. Sekali lagi jamaah, banyak di antara kita yang diperbudak oleh dunianya. Dia yang punya toko. Antum kalau punya toko, bisa nggak antum tutup, antum liburan kemana? Bisa. Dulu ada seorang jamaah, ini cerita seorang yang nggak bisa datang kajian. Karena dia pelayan di toko. Setiap ada kajian, ya Allah Ustadz, ana nggak bisa datang Ustadz, doakan Ustadznya supaya ana punya usaha sendiri jadi bisa datang kajian, insya Allah. Sampai tuh orang ceritanya punya toko sendiri, punya usaha sendiri, nggak datang kajian. Kenapa? Alhamdulillah Ustadz sekarang bisa streaming Pak Ustadz. Jadi jaga toko sama streaming ya Mak. Dia baru tahu bosnya dia dulu kayak dia, sekarang dia jadi seperti itu jemaah. Barakallahu fikum. Izin Ustaz, apa bedanya firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dengan firman Allah, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Tapi di surat Asy-Syarah Allah ingin menyebutkan bahwa kemudahan itu sedang bersama kesulitan. Walaupun datangnya sesudahnya. Tapi dia itu jalan bareng sebenarnya jemaah. Kalau antum sedang kesulitan, di mana kemudahan? Di belakangnya kesulitan atau bersama? Bersama kesulitan. Dan kita nggak tahu, biasanya memang kemudahan itu baru datang ketika antum sampai jalan buntu. Allah kasih. Yang penting jangan putus asa. Dan jangan suudzon sama Allah Jalla Jalaluh. Astagfirullahaladzim. Tolong saran untuk saya Ustaz. Saya sudah berusaha sabar. Bagaimana menghadapi ibu yang masih suka berzina. Padahal sudah sering saya ajak ke majelis taklim. Sudah mengenal sunnah. Dan mengetahui kalau itu adalah dosa besar. Wallahi jamaah, PR kita itu banyak. Kalau kita ngelihat negeri kita, dulu kita sering mendengar Indonesia itu darurat narkoba. Tahun 2013 Indonesia itu sudah darurat zina. Hasil riset Menteri Kesehatan bersama Komite Perlindungan Anak tahun 2013 itu 62,7% remaja itu pernah melakukan perzinaan. Itu 6 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Sisa berapa yang belum berzina? Sisa berapa? 37,8. Siap. Itu mau dibikin berzina dengan caranya milkul yamin, Abdul Aziz. Untuk melihat. Dia membuat konsep gimana ya yang baik-baik ini yang nggak mau berzina ya bisa berzina tapi nggak dosa. Karena pada dasarnya semua orang memiliki kecondongan kepada perempuan semuanya, kecuali yang nggak waras. Ya yang nggak waras muncul laki suka sama laki. Maka kalau dengar seperti ini jamaah, tugas anak ini jangan berhenti sholat malam. Doa minta sama Allah SWT. Itu ibu antum. Kalau ibu antum seorang janda, maka sampaikan kepada ibu untuk menikah. Perempuan berzina karena 2 hal. Kalau bukan karena harta, karena nafsu dia. Ada yang berzina karena memang mencari uang. Na'udzubillah min dzalik ya.
Dan kita tahu dosa zina ini dosa yang paling menjijikkan hukumannya di dunia. Dan kita doakan semoga orang ini mendapatkan hidayah dan anaknya jangan putus asa. Jangan putus asa untuk mendakwain orang tuanya. Duduk bersama orang tuanya, bicara tentang keimanan sama orang tuanya. Bukakan tafsir surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar, 3 surat tuh yang menggambarkan tentang bagaimana kiamat. Tunjukkan kepada ibu bahwa semua kenikmatan ini nggak ada artinya ya. Maka harus sabar anak ini. Menumbuhkan keimanan di diri ibunya. Yang menyebabkan orang itu mampu meninggalkan dosa apa? Iman. Ketika imannya sedang down, semua dosa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kadang kita kurang yakin akan pertolongan Allah karena merasa banyak dosa. Jadi takut tidak ditolong. Apakah perasaan seperti ini dibenarkan? Begini jemaah. Ada makhluk, ada khaliq. Ada hamba, ada Allah sebagai pencipta. Kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah senantiasa menepati janjinya. Kalau Allah maha pengampun, maha pengasih. Tapi kita harus senantiasa suudzon sama diri kita. Artinya kita buruk sangka bukan sama Allah. Allah tuh maha baik. Cuma ana memang gak pantas ditolong ya Allah. Tapi aku minta pertolonganmu ya Allah. Maka ini harus ada pada diri kita. Jangan sampai antum mengatakan ana ini sudah baik. Tapi Allah gak nolong-nolong ana. Itu orang yang GR seperti itu. Allah berjanji, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kita jamaah mencari solusi dari arah yang kita sangka. Oh, mungkin di sini ada solusi, mungkin di sini ada solusi. Nabi Musa alaihissalam, di mana ada solusi? Di Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia laksanakan perintah Allah sampai pantai nggak ada urusan buat dia. Dia sudah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak kepikir orang dari mana solusi akan datang. Allah azza wa jalla. Rizki dari sana akan datang. Maka berusahalah untuk mencari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau bicara gaji antum capek mikiri gaji. Kenapa? Sudah tahu pengeluarannya jelas. Ya Allah, utang sekian, kredit sekian, tinggal 300.000. Ya Allah, astagfirullah. Jelas antum. Tapi Allah bisa kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka antum husnudzon sama Allah dan buruk sangka sama diri antum. Apakah sama berdialog dengan berdebat? Apakah kita harus meninggalkan dialog meskipun kita benar menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apakah sama berdebat dengan dialog? Mungkin mirip. Tapi berdebat biasanya berbantah-bantahan. Tapi kalau dialog kadang-kadang kita cuma kasih tahu gini-gini selesai sudah. Makanya kalau kita mau ngomong sama orang, kita lihat orang itu. Orang ini sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Ketika antum lihat dia mencari pembenaran, antum nggak usah dialog sama dia. Kalau dia memang enggak, anak kepingin tahu. Kalau gini kan enak kita ngobrolnya. Dia punya pertanyaan lagi kita jawab kepada dia. Tapi kalau dia mencari pembenaran, ya nggak bisa kita melanjutkan dialog dengan dia. Dan dialog ini atau berdebat sendiri jamaah termasuk salah satu sarana berdakwah. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah engkau dengan mereka dengan cara yang paling baik. Karena biasanya dialog ini bikin orang marah. Maka tolong caranya yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bolehkah saya hanya bersedekah kepada orang tua dan kakak saya saja
tanpa bersedekah kepada orang lain. Karena kondisi keuangan orang tua dan kakak saya sedang kurang. Sedangkan gaji saya hanya cukup untuk diri sendiri, membantu orang tua dan kakak saya saja. Subhanallah jemaah. Berarti ada yang mungkin salah faham tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Di masa Rasul SAW ada yang bertanya kepada Nabi. Kira-kira mungkin seperti ini pertanyaannya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua dan kerabat. Allah mulai dengan kedua orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian fakir, miskin, yatim, yang lainnya nantinya. Tapi yang pertama adalah orang tua kita dan kerabat kita. Kalau ternyata uang antum nggak cukup buat yang lainnya, alhamdulillah, sudah antum membantu orang tua dan kerabat. Dan jangan sampai antum membantu yang lainnya, bangun masjid, ya, sumbang sana, antum punya saudara rumahnya reot. Antum punya keluarga susah makan. Kenapa orang berat menyumbang keluarga, jemaah? Kalau nyumbang orang lain biasanya banyak yang tahu. Tapi kalau antum kasih orang tua antum, siapa yang tahu? Biasanya itu akan membantu kita lebih ikhlas. Barakallahu fikum. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang satu kira-kira tadi sudah dijawab. Yang kedua, apakah konfirmasi kepada panitia pembangunan masjid setelah transfer sumbangan bukan bagian dari riya? Berlawanan dengan pemahaman tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jamaah, sodakoh itu ada dua macam. Sodakoh terang-terangan, sodakoh sembunyi-sembunyi. Allah mengatakan, in tubdus sodakati fani'immahi. Kalau kalian sodakoh terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sodakoh kalian, kemudian kalian berikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka itu lebih baik buat kalian. Jadi sodakoh terang-terangan bukan riya. Riya itu adalah keinginan di hati, ingin dipuji, ingin disanjung, itu riya. Jadi kalau antum konfirmasi, kembali kepada niat antum. Ketika antum konfirmasi, mas saya sudah transfer mas 100 juta. Nama saya Fulan, saya tetangga masjid tuh mas. Oh iya, antum ini yang bermasalah. Ada apa antum kasih tahu dia kalau antum tetangga masjid? Antum kan mau konfirmasi kalau duitnya sudah dikirim, tolong dicek. Dia kan nggak kenal sama antum. Sudah cukup. Jadi konfirmasi bukan termasuk dari riya, jemaah. Bahkan antum sedekah terang-terang pun nggak harus riya. Mamanya sekarang lagi ada kotak amal mamanya. Antum mau sedekah, ya Allah, kelihatan orang lu nggak jadilah. Antum nggak sedekah, yang lainnya sedekah gitu loh. Barakallahu fikum. Nah, saya ingin menanyakan mengapa Nabi Harun yang diminta Nabi Musa untuk mendampinginya dan Allah pun menyetujuinya, dan bagaimana Nabi Harun lolos dari pembunuhan Fir'aun sewaktu bayi-bayi. Mohon penjelasan Ustaz, karena sedikit sekali riwayat tentang Nabi Harun alaihissalam. Sahih jemaah. Ini pertanyaan yang bagus sekali, karena kok bisa Nabi Musa harus seperti itu selamat, sedangkan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa hidup tanpa ada masalah. Setelah Fir'aun memberlakukan pembunuhan bayi laki-laki yang lahir, itu pejabat-pejabat negara ngomong sama Fir'aun. Pak Fir'aun, mungkin dia mengatakan ini, kalau dibunuh semua yang laki, nanti siapa yang kerja? Mereka berpikir,
Kalau semua yang laki dibunuh, nanti habis generasi lelaki yang mereka sebenarnya budak yang membantu. Antum lihat piramid-piramid yang dibangun, mereka itu jamaah. Akhirnya membuat kebijakan. 1 tahun dibunuh, 1 tahun dihidupkan. Nabi Harun termasuk yang lahir pada masa tidak dibunuhnya bayi-bayi laki-laki. Maka Nabi Harun hidup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Afan Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Umur ana 19 tahun dan insyaallah ana akan segera menikah dan mohon doanya agar Allah memberkahi kami di dunia dan di akhirat Ustaz. Syukron. Jazakallah khairan. Masyaallah. Yang penting kalau nikah muda jangan membebani orang tua. Nih anak-anak yang mau nikah muda boleh dan baik kalau mampu. Nasihat yang kedua, jangan lupa berbakti sama orang tua. Banyak ayah bunda itu gak ingin menikahkan putra putrinya di kala muda karena takut lupa sama orang tuanya. Maka nasihat anak, kalau antum menikah, ingat sama orang tua, terus berbakti sama orang tua. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya istrimu bukan bidadari. Engkau akan melihat banyak kesalahan di istrimu. Dan pernikahan itu kalau bicara enaknya, mungkin enaknya cuma sebulan, 2 bulan. Setelah itu yang ada tanggung jawab. Apalagi kalau antum sudah melihat istri hamil, ya Allah, kok bisa hamil ya? Kok bisa hamil antum? Antum yang hamil. Kadang-kala ada orang kan yang nggak kepingin, dia masih kepingin senang-senang sudah mulai dia berpikir, ya seperti itulah pernikahan. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah, ini masih ada pertanyaan. InsyaAllah kita jawab pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti maghrib kita ada kajian. Nah, apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.